Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Berbeda dengan episode sebelumnya, episode kali ini saya meminta narasumber untuk menceritakan kisah horor yang dialaminya sendiri. Kali ini saya mengundang teman kuliah saya, namanya Mas Derajat, atau kita lebih familiar dengan memanggilnya Pak Ijo. Alhamdulillah kabar saya sehat-sehat aja Mas Pak Ijo. Semoga Mas Derajat dan keluarga juga sehat-sehat semua. Mas Derajat ini juga seorang YouTuber. Cuma ia mengupload kisah-kisah tentang destinasi, tentang tempat-tempat wisata, khususnya yang ada di daerah Jawa Tengah. Tapi saat masih muda, ia bekerja antar kota, antar provinsi. Jadi hampir tiap malam ia melakukan perjalanan jauh. Dan disitulah ia sering bertemu, sering menghadapi hal-hal mistis. Salah satunya adalah ketika ia melihat sejumlah tuyul berjoget di sebuah jalan di Klaten saat Mas Derajat ini naik bis Sumber Kencono dari Solo menuju ke Jogja pada malam hari. Bagaimana kisahnya? Silahkan Mas Derajat ceritakan apa yang Anda rasakan. Alhamdulillah Mas, kabar baik. Gimana kabar Mas Joko sekeluarga di Jakarta? Semoga baik-baik aja Mas. Ya, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Semoga di waktu mendatang kita bisa ketemu, bisa ngobrol, dan syukur-syukur bisa collab bareng ya, untuk buat video bareng-bareng. Saat ini saya sebenarnya lagi nyiapin Mas tentang Museum Kota Lama, yang merupakan e-commerce museum ya, dimana di situ ada berbagai macam juga situs, sekaligus itu merupakan situs yang bisa cukup menarik untuk dilihat. Cuma saya terbentur masalah perizinan dari Pemkot Semarang, sehingga untuk penayangannya terpaksa saya tunda. Dan saat ini yang lagi saya edit adalah tentang Hope Station William I, atau orang lebih mengenalnya sebagai Museum Kereta Api Ambarawa. Di dalam video itu nanti saya akan menceritakan tentang sejarah singkat perkereta apian di Indonesia sampai kemudian terbentuknya Museum Kereta Api Ambarawa. Itu Mas. Sekarang kita bahas mengenai pengalaman mencekam yang dialami saat Mas Derajat naik bis Sumber Kencono. Mengapa sih malam-malam masih bepergian? Kapan peristiwa itu terjadi dan di mana? Ya, sebenarnya peristiwanya sudah cukup lama ya, sekitar tahun 2000-an. Saat itu sih memang saya masih bekerja di perusahaan farmasi dan harus meeting di kota Solo. Karena besok pagi-pagi saya harus ngantor di Jogja, maka selesai meeting kira-kira jam 10 malam ya, paksa saya harus kembali ke Jogja. Dan saat itu sih saya naik bis Sumber Kencono dari Solo menuju Jogja. Kalau kejadiannya di daerah Jalan Bypass Selatan ya, atau mungkin orang lebih mengenal sebagai Jalan Diponegoro ya sekarang ya. Jadi pas terminal ke arah selatan, ke arah stasiun itu. Nah, persisnya kejadiannya di situ. Bagaimana kondisi penumpang bis saat itu? Penumpangnya ramai atau sepi? Terus Mas Derajat sendiri posisi duduknya di sebelah mana?
di belakang, di tengah, atau di depan? Ya, saat itu sepi dan sebagian besar penumpang itu duduk di deretan bangku yang belakang. Nah, saya itu di deretan bangku yang paling depan. Jadi saya di depannya ada kernet dan sopir. Jadi yang lain di belakang dan pada tidur semua. Jadi kebetulan saya memang waktu itu tidak tidur. Jadi saya terjaga sambil ngobrol sama kondektur maupun sopirnya gitu. Apa yang Anda lihat saat itu? Dan siapa yang pertama kali melihat? Apakah supir dan kernet juga melihat tuyul itu? Yang saya lihat itu ada anak kecil tanpa busana ya, telanjang gitu, kepalanya botak, jumlahnya 5 di sebelah kanan jalan. Saya saat itu melihat karena ada sorot dari lampu bis. Kebetulan saat itu juga sopir maupun kernet yang ada di depan tuh ngelihat. Jadi kita sama-sama tidak menyadari sebenarnya saat itu ada semacam tuyul kalau orang bilang ya, tingginya sekitar 50 cm lah, berjalan beriringan dari arah utara di sekitar rumah sakit Bedah kalau nggak salah ya, tuh menuju ke arah selatan, ke arah Serago atau stasiun. Jadi gitu Mas. Dan reaksi sopir maupun kernet ya sama-sama kaget karena pada awalnya kita nggak menyadari kalau itu penampakan ya. Tapi begitu lampu langsung nyorot itu ke 5 bocah kecil yang berkepala botak itu, kami menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Jadi kita sama-sama, loh ini apa sebenarnya gitu. Dan kami menyimpulkan bahwa itu adalah penampakan dari tuyul gitu. Itu Mas. Mengapa Mas Derajat yakin kalau itu tuyul? Jangan-jangan memang anak kecil yang sedang bermain. Bagaimana pula reaksi tuyul itu atau makhluk gundul itu ketika terkena sorot lampu bis yang sangat terang? Ya, saya yakin kalau itu tuyul, dan sopir maupun kondektur atau kernet ya saat itu yang di depan juga berpendapat sama. Karena logikanya tidak mungkin lah ya, jam 12 malam ada anak kecil nggak pakai baju, ya tingginya 50 cm berjalan beriringan gitu. Dan mereka nampaknya nggak terpengaruh oleh sorot lampu itu, jadi mereka tetap jalan biasa aja. Sampai kemudian sopir itu sempat agak menghentikannya, agak ngerem gitu untuk memastikan bahwa itu sebenarnya bukan anak kecil yang lagi jalan-jalan, karena pertama nggak mungkin, yang kedua juga ukurannya terlalu kecil untuk anak kecil yang bisa berjalan di malam hari gitu. Itu Mas, gimana? Apakah kalian bertiga gaduh saat melihat penampakan tuyul itu? Ya langsung kaget kita. Awalnya memang nggak menyangka ya. Kemudian tiba-tiba kita ketemu dengan penampakan seperti itu, ya kita kaget. Sopirnya kaget, saya kaget, dan kernetnya juga kaget. Kemudian memang secara refleks aja kita, apa itu gitu. Kita ngelihat itu sesuatu yang aneh. Malam-malam ada anak kecil yang tingginya nggak wajar ya, kalau 50 cm kemudian bisa berjalan kayak setengah berlari gitu beriringan, kan nggak wajar. Dan ya kita semua reaksi kita ya kaget gitu seketika itu juga. Makanya tadi saya bilang sopirnya langsung agak ngerem gitu ya untuk memastikan gitu. Dan di belakang saya lihat, karena itu kan malam ya, malam, dan bis Sumber Kencono yang dari Surabaya kan biasa selalu kencang ya, bis arah dari Surabaya ke Jogja ke Solo itu kan bisnya kencang-kencang, bis yang dari arah timur. Dan penumpang lain nggak terpengaruh, maksud saya ya mereka masih tetap dalam posisinya masing-masing dan tidak ada yang ribut atau terbangun karena kejadian itu gitu. Apakah kernet dan sopir
sering melihat penampakan tuyul di daerah itu, atau mungkin penampakan serupa di tempat lain, Mas Derajat? Ya, maka dari situ berlanjut, supirnya juga cerita, keneknya juga cerita, memang kalau di jalan sih katanya ya kayak gitu udah ya sering lah gitu, sering lihat. Cuma tempatnya nggak selalu di tempat yang sama, katanya pernah di satu tempat di antara Madiun dan Nganjuk mereka ngelihat, dan di daerah Mojokerto juga pernah kejadian serupa itu, dan tidak selalu anak kecil ya penampakannya, ada yang bahkan pernah melihat penampakan yang lain seperti kuntilanak gitu mereka nyebutnya gitu, Mas. Ini Mas Derajat ini kan sering jalan malam hari, terutama dulu ya waktu awal-awal lulus kuliah. Pasti banyak cerita horor atau misteri yang sering dialami. Lain kali saya minta Mas Derajat bercerita kembali ke channel Misteri Verhal ini ya. Oke, yang memang kalau dulu waktu masih kerja sih saya sering jalan malam, misalnya dari perjalanan dari Purwokerto jam 10 malam sampai di Semarang jam 2, jam 3 itu udah biasa ya, dan itu melewati jalur-jalur yang banyak orang mengatakan itu jalur yang cukup banyak penampakan di situ, tapi itu udah biasa. Saya nyetir sendirian malam-malam perjalanan jauh udah biasa. Tapi yang ada nggak harus malam, Mas, siang pun saya juga mengalami kejadian yang aneh. Di konten saya yang sebelum ini, yaitu tentang Benteng William I di Ambarawa, itu ada kejadian aneh juga, dan mungkin teman-teman atau bisa menyaksikan langsung di videonya, yaitu pada saat saya memasuki sebuah ruangan, itu tiba-tiba ruangan itu yang dari suhu di udara di luar itu panas, tiba-tiba langsung dingin di situ. Langsung dingin, begitu masuk dalam ruangan tersebut, kemudian tercium bau amis dari ruangan itu. Kemudian saya melanjutkan, saya ambil gambarnya, kemudian di titik tertentu atau spot tertentu itu kamera selalu kehilangan fokus. Saya balik lagi, saya ulangi di titik itu, kamera tetap kehilangan fokus, dan kamera langsung bisa fokus kembali setelah saya keluar dari ruangan itu. Bau amisnya hilang, udara kembali terasa hangat seperti udara di luar pada umumnya, dan kamera berfungsi sebagaimana mestinya. Itu ada, Mas, di channel di konten saya tentang Benteng William I Ambarawa. Itu, Mas. Terima kasih Mas Derajat atas cerita-cerita misterinya. Kita tunggu cerita berikutnya di episode lainnya. Semoga channel Mas Derajat juga berkembang dengan pesat, kita sama-sama berkembang, dan kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, Mas Joko, terima kasih juga telah ada kesempatan ya, jadi beri kesempatan untuk bercerita tentang pengalaman mistis di channel Misteri Verhal ini. Lain kali lah lagi kita bisa ketemu, kita cerita kembali tentang pengalaman-pengalaman horor yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.